atau untuk dasar dulu pondasi dari texturing monsternya nanti. Nah, di sini saya akan share screen ya. Oke. Ya. Nah, di sini ya. Ini yang pertama untuk luaran kurang lebih nanti seperti ini ya. Dimana tantangan sebelum kita texturing sebenarnya adalah kita mapping dulu. Ini kurang urgent apabila kita mungkin modeling kursi meja ya yang semua komponennya adalah kayu ya, atau mungkin batu, atau mungkin hanya keramik yang simpel lah gitu. Kalau sudah mulai desain kemasan, kemudian apalagi ya contoh-contoh yang mungkin botol, kemudian ada lagi yang apalagi sampai pada manusia karakternya. Itu karakter monster juga apalagi ya, itu butuh pemahaman yang tinggi ya, terhadap ini apa itu mapping. Nah, di sini teman-teman Pak, nanti luarannya seperti ini. Ya, ini Pak Nur simpan aja dulu. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk memulai ya, kita bisa sedikit mereview lagi. Kita di sini ada namanya apa ini? Box ya. Nah, kemudian di sini ada menu UV editing. UV editing itu untuk memetakan ya. Nah, ini 1 2 3, nah ini 2 3 4 5 6 ya. Nah, ini mungkin saya akan bertanya pada Mbak Yuwana. Halo Mbak Yuwana. Halo Mbak Yuwana Lestari. Ini sudah benar belum? Ini udah benar belum? Sudah benar ya? Udah, oke. Terima kasih Mbak Yuwana. Nah, nanti akan berbeda lagi apabila untuk ukuran ya, ini akan kita rubah. Nah, misalnya seperti ini. Ini ukurannya ini jadi kalau tadi kubus ya, Mbak. Ini apa namanya, Mbak? Mbak Yuna. Balok ya, oke. Berarti masih ingat ini pelajaran SMA ya dulu. Oke. Di sini kalau kita lihat eh, select all ya, select all, edit mode ya. Nah, ini dari menurut Mbak Yuwana Lestari benar apa tidak hasil mappingnya? Ya, kurang tepat ya, karena ini mapping untuk kubus ya harusnya ya. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, nah tantangan kita adalah nanti bagaimana kita menyesuaikan ya supaya mapping ini bisa menjadi apa? Ya, menjadi kubus. Ini paling sederhana nih ya, paling sederhana. Ingat-ingat bekal kalian untuk mapping dimulai dari sekarang ya. Nah, dimulai dari hal yang terkecil seperti ini, yang simple. Tetapi kalau kalian tidak fokus memahaminya, nanti akan bingung lagi kalau membutuhkan. Nah, kecuali yang mungkin tiap hari kebetulan ada project dan seterusnya, itu pasti akan terasah ya, ada hal yang biasa itu. Oke, eh kemudian langkah berikutnya supaya biar jadi kubus ya, kita itu bisa dengan cara yang pertama ya. Ini ada yang pertama. Nah, yang pertama bisa menggunakan ini kita select all ya, select all. Ya. Ini ada namanya UV ya. UV ada unwrap, ada juga smart UV project ya. Kalau kita pilih smart UV project, nanti jadinya seperti apa? Nah, nah ini ya. Ini loh Pak, kok masih kotak-kotak gimana sih Pak? Gitu ya. Nah, nah sebenarnya ya sebelum secara default teman-teman ya, secara default di Blender itu berlaku bahwa apabila kita rubah ukurannya itu perlu
meskipun kita sudah bentuk-bentuk macam-macam ya, itu perlu namanya apply ya. Ctrl A dulu, kemudian baru apply-nya, apply scale, apply all transform dan seterusnya. Artinya kalau sudah apply scale itu, atau dalam hal ini dari kubus menjadi balok, itu perlu diapply-kan ya. Itu perlu diapply-kan. Kalau tidak diapply-kan nanti ketika di UV map atau UV editing dia masih berupa scale. Nah, ini ya scale ya. Nah, artinya Ctrl A dulu, ini dalam keadaan objek mode ya. Ctrl A kemudian scale. Nah, kalau sudah di scale, kemudian di UV editing ya. Kemudian di select all ya. Nanti akan, ini harusnya edit objek ya, edit mode ya. Oke. Select all. Nah, Pak kok masih berupa kubus? Ini harus melalui ini, UV kemudian smart UV project. Nah, ini baru berupa baru terbaca kubusnya. Sudah benar, Mbak? Mbak siapa? Mbak Yuwana, sudah benar ya? Sudah benar ya? Oke. Nah, seperti ini Mbak Yuwana. Nah, untuk menampilkan dalam bentuk seperti ini tadi, ya, itu yang pertama bisa menggunakan Smart UV Project, ya, atau bisa dengan Unwrap, ya. Tapi kalau Unwrap, ya, kalau Unwrap tentunya harus coba akan saya unwrap ya. Saya kembalikan lagi. Nah, saya klik, saya select all semua ya. Select all, kemudian pilih unwrap. Nah, hasilnya tetap seperti ini. Nah, kenapa tidak berubah? Ya, kira-kira bagaimana? Kira-kira Mas Ega kenapa nggak berubah, Mas Ega? Halo, Mas Ega aktif? Ega masuk udah ini, Mas Ega. Oke, Mas Hanif. Halo, Mas Hanif. Oke, kenapa ini ketika di Smart Object tadi aktif, bisa berubah, tapi ketika di Unwrap ini dia tetap kubus. Kira-kira kenapa, Mas? Menyesuaikan. Ya, ya. Nah, kenapa pada saat di unwrap itu tetap kubus? Apakah ada yang terlewati? Gimana? Oh, gitu. Oke, ya. Jawabannya lumayan masuk ini. Kemudian ada lagi tidak, Mas Rama? Mungkin bisa mengasih jawaban lagi, Mas. Mengapa saat di unwrap itu tidak masih berupa kubus? Mas Rama, apakah standby? Ayo dijawab, salah tidak apa-apa. Apa? Belum? Scale. Sudah loh ya tadi loh ya. Oke, ya. Coba ya, ini akan Pak Nur tambahkan SIM dulu. Ya, SIM itu kayak garis jahit. Kalau kalian beli baju itu kan ada garis jahitnya itu. Nah, ini nanti penting pada saat kalian karakter ya. Monster lah terutama. Nanti harus di SIM juga ya, terutama karakter-karakter itu. Nah,
Ini klik kanan Maxim. Nah, ini membuat garis. Ya, Maxim. Ini juga Maxim. Wah, kelamaan, Pak. Ya udah, saya shift ya, pakainya shift ya. Nah, klik kanan Maxim. Maxim itu memberi garis merah ya. Garis merah, garis jahit. Nah, setelah saya Maxim, coba akan saya tambahkan UV Unwrap. Nah, ini select all dulu, select all. Ulangi lagi Unwrap. Nah, sudah. Ya. Nah, betapa pentingnya menambahkan Maxim ya ternyata. Nah, ini baru terbaca seperti ini. Ya. Baru terbaca mapnya. Nah, dari map ini kemudian supaya biar bisa jadi tekstur ya. Nah, ini kan masih putih ini ya. Nah, ini saya kasih tahu cara yang pertama dulu ya. Nanti cara kedua akan saya kasih tahu juga untuk memetakan. Ada yang dipetakan dulu, baru petanya ya baru petanya itu kemudian diolah di Photoshop. Atau ada gambarnya dulu atau ada teksturnya dulu baru petanya menyesuaikan. Ya, nanti ada dua cara. Oke. Yang pertama ya, ini cara yang pertama. Ini berarti metode yang pertama, hasilnya juga nanti akan sama. Oke. Oke ya. Nah, teman-teman, ya, dari hasil yang pertama ini kalian sebenarnya kita ini belajar hal yang sederhana dulu ya. Oke. Yang di sini ya. Ini yang pertama. Ya, ini adalah sisi yang ini. Kemudian ini adalah sisi yang bawahnya atau bawahnya benar. Ini juga ada lagi sini. Nah, kemudian Pak bagaimana selanjutnya Pak? Nah, selanjutnya ini nanti kita sebenarnya bisa mengatur. Ya, misalnya ini ya, misalnya di select all dulu. Ya kan. Ini kan nanti kita bisa edit mode menggunakan face mode. Nah, ini klik. Nah, loh Pak, ini kalau ditarik juga akan bergerak enggak, Pak? Nah, akan ikut enggak? Mas Rama ini kayak saya geser yang bawah ikut berpengaruh enggak? Ikut enggak? Ya, Mas Rama? Ikut ya. Oke. Nah, kira-kira ini bisa enggak saya biar enggak ikut? Bisa enggak? Oke, Mas Rama. Bisa mungkin. Kita pernah enggak ngatur-ngatur seperti ini? Pernah? Lupa? Oke. Oke, enggak apa-apa. Mbak Nurisa, halo Mbak Nurisa. Apakah aktif? Oke. Ini saya bisa geser enggak supaya yang bawah tidak ngikut? Ya, caranya gimana, Mbak? Nggak tahu. Oke, ini berarti sangat urgent tenan ya ini ya. Oke. Nah, caranya gini, kita bisa seleksi salah satu, Mbak. Ya, misalnya gini, klik satu, ya kan? Kalau kita seleksi satu kan tadi kan karena select all, makanya ini ketika ini kita tarik, dia akan ikut yang bawah. Gitu Mbak Nurisa ya. Tapi kalau ini kita seleksi salah satu, ya, kemudian ini kita pindah, maka yang satunya lagi tadi tidak kita select all lagi ya. Ini akan lepas, artinya gitu. Gitu Mbak Nurisa ya. Oke, oke. Kemudian yang satunya ini, klik. Nah, ini ada profesi sendiri loh, nanti profesi texturing ada sendiri loh ya. Nah, mapping, texturing ada profesinya sendiri. Jadi setelah produksi modeling, kalau di industri ya, itu nanti ada proses texturing, mapping and texturing itu penting loh.
Ya, ada profesinya sendiri, ada skillnya sendiri. Oke, seperti ini teman-teman. Ya. Nah, kok panjang banget Pak? Ya karena ini kita sambil mereview hal-hal yang mungkin terlewat. Ya, ini ya. Ini kan sudah bisa masing-masing. Artinya ketika ini kita ingin susun, ya. Contohnya saya ingin memindah yang bagian sini supaya dia biar bisa ke atas. Biar di atasnya ini tadi. Ya. Nah, ini tinggal dirotasi aja nih, teman-teman. Nah, ini ya. Ini dirotasi aja, teman-teman. Nah, oke. Artinya untuk bisa mengedit salah satu-satu, ya, ini kita harus menyeleksi satu-satu juga gitu loh. Ya, kita seleksi. Oke, satu. Oke, mau pindah kemana? Pindah ke sini, Pak. Kemudian nih bagian ini pindah kemana? Pindah ke sini. Nah, kalau kita tampilkan semua atau kita select all, maka dia akan sudah terpisah. Ya. Nah, kalau sudah terpisah enak. Misalnya mau dipisah ini nanti ini kalau seperti ini berarti tidak perlu di select all. Nah, oke. Nah, gitu ya. Mau dipisah ya bisa. Oke. Nah, kemudian teman-teman ya di sini kalau kita melihat ya, ini meskipun kurang rapi nanti bisa diatur di Photoshop atau mungkin langsung live di sini juga bisa. Ya, oke di sini. Nah, ini sudah kita berhasil memetakan ya. Memetakan dalam apa ya istilahnya kotak per kotaknya. Oh ini agak kurang ke atas, berarti kita seleksi aja yang satu dua, ya. Oke, ini kurang ke atas, ini buat ke atas. Yang satunya lagi biar nggak mepet. Kalau saling tumpang tindih nanti repot. Nah sudah seperti ini. Nah kemudian Pak bagaimana Pak mengirim gambarnya ke sini Pak? Nah ada dua cara. Yang pertama kita UV kemudian export UV layout ya. Kita namai dengan latihan 3 misalnya. Ya. Yang pertama kita ekspor dulu UV layoutnya, kemudian nanti kita olah di Photoshop. Itu cara yang pertama. Ya. Cara yang kedua, kita nanti masukkan gambarnya dulu ke sini asal-asalan. Ya, nanti baru kita atur apa ini mappingnya, atur seperti ini kita geser-geser. Nah ini cara yang pertama teman-teman. Ya, cara yang pertama adalah kita membuka latihan 3 ini. Ya. Latihan 3 ini kita buka, kemudian di sini saya ada gambar Sariwangi. Ya. Kita akan mengambil salah satu dulu. Ya, misalnya seperti ini. Nah, Ctrl C, kemudian masukkan ke sini. Nah, ini ya. Photoshop saya agak lemot ini. Oke, oke, ya. Ya, seperti ini. Artinya kita memasukkan satu objek atau satu gambar. Coba ini saya tutup dulu lah Photoshop saya ini. Ya, ini ya, diperhatikan. Oke, ini mapping. Oke. Kayaknya sudah mulai mulai nggak lambat. Oke ya. Oke. Di sini kita sudah sesuaikan. Nah, masih lambat ya. Tutup dulu.
Oke, saya tutup dulu eh, Photoshop saya ya. Agak lambat. Oke, saya buka lagi Photoshop saya. Oh, ini mungkin yang terlalu lambat. Oh, ya ini apa ini? Baru nutup ya. Nah, ini paling lama yang bikin lama ini. Oke. Berikutnya tadi Photoshop ya. Oke, sampai di sini dulu Photoshop. Kemudian kita buka Photoshopnya. Ya. Ya, dari Photoshop nanti kemudian kita buka latihan 3 ya tadi yang hasil ekspor dari UV-nya ini. Kita olahnya di Photoshop. Tapi nanti cara kedua mungkin bisa jadi lebih mudah ya, tergantung kalian nanti. Nah, oke. Nah, mungkin file open latihan 3. Nah, oke, latihan 3. Kemudian satunya lagi saya membuka grafik Sariwangi. Oke. Ya. Halo Mbak Nurisa, masih masih di depan laptop? Masih ya, oke. Kayaknya sambil makan ini. Ya, nggak apa-apa ya, sambil memperhatikan ya. Ini Sariwangi ini saya copy, kemudian saya masukkan di sini. Nah, oke. Ya, ini basic dari apa? Texturing monsternya. Nah, ini sudah enteng ya. Tadi mungkin buka buka kebanyakan. Oke. Nah, ini nanti letaknya di mana sih, Pak? Ya, coba kita simpan. Ya, kita simpan, kita namai dengan latihan 3. Oke. Oke. Kemudian di sini, teman-teman, ya, lanjutkan ke sini. Lanjutkan ke shading. Ya. Shading, kita masukkan latihan 3. Mana latihan 3 ini tadi? Nanti saya buatkan ringkasan materinya ya. Ini untuk yang ini kayaknya kalau terlalu penjelasannya terlalu panjang nanti marah bingung gitu ya. Oke, latihan 3 kita masukkan. Nah, oke. Kemudian color ketemu base color ya. Nah, seperti ini. Ya, kita ulangi lagi ya. Yang latihan 3 kita jadikan JPG aja ya, JPG. JPG latihan 3. Oke. Oke. Nah, di sini kemudian kalau ini tadi latihan 3 JPG ya ini. Oke. Kita pindahkan ke sini. Modenya setting. Nah, ini sudah ada Sariwanginya. Nah, ini ya. Kemudian yang putih-putih gimana, Pak? Yang putih-putih ya kita tambahkan juga gitu. Ya. Yang putih-putih tinggal dipindahin aja ya. Contohnya yang ini. Nah, yang kedua ini yang sama aja. Ini kita kopikan, kita pastekan di sini. Oke. Nah, select the select ya. Ini kita pindahkan ke bawah sini. Oke. Oke, seperti ini sudah. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang bawahnya gimana, Pak? Oh ya, sama aja ya. Nah, ini kita kopikan. Ini kok jadi hilang. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian yang bawah nanti ini kita oke dulu. Kemudian yang bawahnya tadi kita deselect, ngambil yang bawah. Atau Ctrl D ya. Ini cara yang pertama dengan mengolahnya di Photoshop. Kita menyesuaikan gambarnya
tidak menyesuaikan mappingnya. Nanti ada ya cara kedua, yaitu cara menyesuaikan mappingnya. Ya. Oke, ini karena sama, saya kopikan aja. Nah, seperti ini. Kemudian yang samping juga saya samakan. Select, deselect. Oke. Nah, ini saya kopikan. Nah, sini ya. Oke. Seperti ini. Kemudian satunya lagi kita masukkan. Nah, kalau sudah jadi kotak-kotak itu mudah. Ya, apalagi nanti ketika kita texturing muka dari monsternya itu juga bisa ya. Tapi ya agak lebih kompleks ya tentunya. Nah, untuk melari ke sana kita perlu merefresh ingatan kita lagi untuk yang ini ya. Oke. Kalau belum di enter ternyata balik lagi. Oke, sini ya. Oke. Seperti ini, kemudian kita simpan, kemudian kita apalagi kita simpan dengan latihan 3 JPG. Oke. Ya. Nah, di sini teman-teman, kok belum update, Pak? Nah, coba kita update di sini ya. Atau kalau misalnya kalian pengen cepat, ya udah ini bisa dihapus dulu. Kemudian latihan 3 tadi bisa dimasukkan latihan 3 JPG. Oke. Nah, ini color, kemudian base color. Nah, sudah. Nah, seperti ini ya. Pak, kok U-nya kebalik? Misalnya seperti itu. U-nya kalau kebalik ya tinggal dibalik aja. Ini diputar rotasi. Nah, seperti ini ya. Bisa kita save as, kemudian di replacekan lagi. Mana tadi? Latihan 3. Ya. Lupa kok masih kebalik? Ya udah kalau tidak dipanggil lagi ya tinggal di sini. Kalau di UV editing ada namanya replace atau reload. Ya, reload. Nah, kalau sudah di reload ini akan sudah kelihatan yang aslinya. Oke. Ya. Pak, yang bagian ini kebalik, Pak. Ya udah dibalikan lagi berarti oke. Kalau sekarang editnya secara live di mana? Di UV editing. Kebetulan ada kasus ini ya. Ininya sari wenginya kebalik. Nah, cara ngeditnya bisa di UV editing, ya kan? Nah, kita akan mengetahui mana yang kira-kira oke, ini ya kelihatan ya. Mana yang kira-kira kebalik? Oh, yang ini. Ya. Yang kebalik yang bagian yang ini. Terus gimana, Pak? Cara ngeditnya. Oke, berarti ini kita seleksi dulu. Tadi jangan lupa diaktifkan mode ini ya, mode shading di material preview-nya. Ya, ini dikelihatkan dulu, klik. Kemudian, oh yang kebalik yang ini, Pak. Oh ya, kalau kebalik berarti yang bagian ini, ya, bagian ininya bisa dirotasi. Nah, bisa dirotasi. Nah, seperti ini. Cara ngeditnya bisa di Photoshop, dirotasi, atau dengan cara ininya yang dirotasi. Ya, gitu ya. Nah, ini. Sudah gak kebalik lagi, aman. Nah, seperti itu ya. Kira-kira Mbak Nurisa untuk yang ini ada pertanyaan enggak, Mbak Nurisa? Ekspornya, oh ini UV, Mbak. UV, kemudian ekspor UV layout. Ya. Nah, ini bisa dinamai apa gitu. Latihan 4 boleh. Nah,
Gitu, Mbak, ya. Nah, oke. Sekarang saya kasih tahu cara bagaimana yang mungkin bisa lebih mudah juga atau mungkin bisa lebih sulit menurut kalian. Ya. Nah, ini adalah apa ini namanya? Sari wangi 2. Oke. Oke.